lupa subscribe. Melihat banyak orang bergabung, semuanya membahas kemunculan beruang hitam di kompleks kami. Aku baru pindah ke sini, sudah terjadi hal seperti ini. Tapi dengan salju sebesar ini, aku juga tidak ingin pergi kerja. Sekarang aku punya alasan lebih kuat. Haha. Masa sih? Tepat di bawah rumahku. Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Liu Ying mengirim pesan. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Sudah ku jawab, tak ada respons, hanya ketukan. Deng Xian, intip dari lubang intip rumahmu. Ada apa? Beruang hitam pintar. Dia bisa mengetuk pintu dan menekan bel rumahku. Untung tak kubuka. Beruang hitam masih di lantai kita. Tak ada yang berani buka pintu. Liu Ying dan Niu Niu jadi yang paling berbahaya. Dari arah rumah Liu Ying pintu diketuk keras. Saya mengintip melihat seekor beruang hitam memukul keras pintu kamar mereka. Melihat pintu kamar hampir roboh, saya langsung menelepon Liu Ying darurat. Aku akan membuka pintu sekarang untuk menarik beruang hitam ke sini kamu. Ke ruang tamu tutup pintu utama, karena pintu ruang tamu tak kuat lagi. Aku dan Niu Niu juga ingin selamat, tapi bukankah ini terlalu berbahaya untukmu? Tidak usah dipikirkan lagi, sekarang situasinya sangat genting. Ayo cepat bertindak. Setelah itu, aku membuka pintu rumahku, lalu berjalan hati-hati ke seberang. Beruang hitam sudah menghantam pintu hingga berlubang besar. Melihatku, beruang itu menoleh. Seketika, ia menerjangku. Raungan beruang itu seperti beruang hitam besar melarikan diri dari kebun binatang tengah malam, menghancurkan mesin jahit tetangga saya berlubang besar. Ibu dan anak di balkon bisa jadi korban beruang hitam yang menerobos masuk. Saya memberanikan diri keluar kamar, bersiap menarik perhatian beruang hitam. Tak disangka, beruang itu langsung menerjang saya. Cepat keluar dan tutup pintu rumahmu. Beruang itu sudah aku alihkan perhatiannya. Aku segera masuk dan menutup pintu. Beruang hitam itu menggeram, memukul-mukul pintu rumahku, seolah aku membuatnya marah. Jantungku hampir meloncat keluar. Jika orang tuaku tahu, aku pasti dimarahi habis-habisan. Tapi Liu Ying tetangga lama kami. Masa aku tega membiarkannya dalam bahaya? Saat itulah suara Liu Ying terdengar dari seberang. Pintu ruang tamu sudah aku tutup. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan anakku. Kalau tidak, kami sekeluarga bertiga pasti sudah mati di tangannya. Tidak, jangan sungkan. Antar tetangga saling membantu. Beruang hitam itu masih di lantai kita. Kamu harus hati-hati. Aku menutup telepon, membuka jendela, melihat keluar. Salju turun deras. Aku tiba-tiba melihat nenek berjalan di salju, menggandeng anjing Shiba Inu. Kaki nenek Wang bermasalah, sering olahraga untuk pemulihan, jadi setiap hari membawa anjingnya jalan-jalan. Aku ingin berteriak memperingatkan ada beruang di kompleks ini, tapi teringat pendengaran orang tua kurang baik, khawatir nenek tidak mendengar. Aku tak bisa teriak beruang hitam itu, jadi aku cuma bisa pakai HP, minta tolong di grup warga. Petugas, tolong respon, nenek Wang jalan-jalan dengan anjing di luar kompleks, bahaya. Siapa punya nomor anaknya, tolong telepon suruh pulang. Diterima, saya cek dulu dan akan segera mengabari. Aku berjalan ke balkon dan berpandangan dengan Ado di atas. Dia dan penghuni lain penasaran, mencondongkan badan melihat. Aku berteriak, nenek jangan ajak anjing jalan-jalan, beruang kebun binatang masuk kompleks. Jangan teriak sekencang, nanti kalau neneknya tak dengar tapi beruang hitamnya dengar bisa repot. Kamu bercanda saja. Kalau beruang dengar, memangnya kenapa? Masa dia bisa ngerti bahasa manusia? Penghuni lain yang melihat kejadian itu mulai berteriak, memperingatkan nenek Wang ada bahaya. Nenek Wang mendengar suara kami, mendongak, tapi tidak bisa mendengar jelas teriakan kami. Saat itu, ponsel nenek Wang berbunyi nyaring. Dengan tangan gemetar ia membuka ponsel khusus lansia itu dan mengangkat telepon. Setelah menerima telepon, ekspresi nenek Wang mulai panik karena beruang hitam sudah di depan pintu apartemen, menatap nenek Wang dengan ganas. Saat itu juga, Xiao Zhang dari pengelola gedung berlari keluar dan menarik nenek Wang untuk melarikan diri. Kecepatan beruang hitam sangat cepat. Mereka tidak mungkin bisa lolos. Saat itulah aku melihat ada gardu listrik di samping. Xiao Zhang, cepat tutup. Nenek Wang, sembunyi di gardu listrik. Xiao Zhang membuka pintu gardu, menarik tangan nenek Wang masuk. Tapi Shiba Inu masih di luar. Hanya setengah tali di tangan nenek Wang yang ikut masuk. Beruang hitam berlari ke gardu, memukul pintu keras. Tampaknya merasa daging Shiba Inu terlalu sedikit, tak tertarik. Setelah melihat pintu tak bisa dibuka, beruang hitam berbalik, menatap lurus orang yang tadi berteriak memperingatkan. Tatapannya penuh hawa dingin. Selesai, aku menipu beruang hitam ini, sekarang merusak urusan. Beruang hitam ini pintar, pasti ingat. Di grup WeChat, Xiao Zhang dari pengelola properti memberi kabar keselamatan. Penghuni, harap tenang. Saya dan nenek Wang baik-baik saja. Tetaplah di dalam rumah sampai polisi menangkap beruang hitam itu. Para penghuni pun memuji Xiao Zhang, pengelola properti ini luar biasa. Di saat genting masih bisa datang menyelamatkan nyawa. Setelah sekian lama tegang, aku tiba-tiba merasa mengantuk. Jadi aku menyeret tubuh lelahku ke tempat tidur kecilku yang hangat. Lagi pula, polisi sepertinya juga akan segera tiba. Tidur sebentar saja. Mungkin saat aku bangun nanti, beruang hitam itu sudah diurus oleh polisi. Beberapa menit kemudian, hei, sedang apa? Kenapa tidak melihat pesan grup? Penghuni unit 801 melihat beruang hitam keluar jendela lantai 1. Ada sesuatu yang hampir memanjat ke rumahmu lewat teralis jendela. Rumahmu tidak aman, cepat ke rumahku berlindung. Setelah dengar itu, aku lari turun tangga ke kamar 301. Masuk, Ado menutup pintu. Kau benar-benar membuatku ketakutan. Untung saja penghuni kamar 801 terus merekam dan melihat ada beruang hitam ingin memanjat dari lantai 1 ke rumahmu.
Untung saja kamu mengingatkanku, aku sempat tertidur. Setelah itu, aku dan Ado ke balkon melihat ke bawah. Aku melihat beruang hitam itu sudah memanjat sampai ke balkon rumahku di lantai 201. Beruang hitam itu mendongak melihat aku dan Abao di lantai 3, lalu mengaum ke arah kami. Beruang hitam bau, berani mengaum, kupukul mati. A berkata. Dou mengambil sapu, ingin melemparkannya ke beruang hitam. Aku ketakutan, segera mencegahnya. Ado, jangan gegabah, beruang itu pintar. Tadi aku sudah memperingatkan Xiao Zhang, makanya dia balas dendam. Jangan membuatnya marah. Namun, Ado tidak mendengarkan, langsung melemparkan sapu itu. Sapu mengenai tubuh beruang, tapi tidak melukainya. Kali ini beruang hitam itu benar-benar marah. Keadaan gawat, dua orang paling dibenci beruang itu di ruangan yang sama. Aku melirik Ado, tapi tak baik berkata apa-apa. Aku membuka ponsel, melihat jam, sudah pukul 6 pagi, lebih dari 2 jam sejak aku menelepon polisi. Kenapa mereka belum datang? Bingung, aku kembali menelepon polisi. Halo, saya pelapor tadi. Beruang hitam dari kebun binatang Dashuaibi masuk kompleks kami, mengganggu warga. Sudah jam 6, kenapa belum datang? Maaf, salju tebal, jalanan tertutup. Begitu kondisi jalan membaik, kami segera bekerja sama dengan kebun binatang untuk datang. Kami sudah hubungi pengelola kompleks kalian, memberitahu semua orang tetap di rumah, jangan keluar. Salju memang lebat dan tidak tanda reda. Entah kapan polisi sampai. Saat itu, Ado keluar dari dapur membawa 2 mangkuk mie dan memberiku salah satunya. Sudah kuduga karena salju lebat, mereka tak bisa datang. Tenang, di rumahku tak ada apa-apa, tapi 5 kardus mie instan cukup. Polisi telat setengah bulan pun tak masalah. Ucapan selamat dari 801, Chen Haonan ingin membuat film dokumenter tentang beruang menerobos kompleks. Polisi tak datang, sesuai keinginannya. 801 memantau beruang hitam dan beruang menerobos rumahku, aku celaka. Saat aku dan Ado makan mie instan, kami ditelepon penghuni 801. Barusan tatapan beruang hitam itu ke arah Ado. Kamu lihat, aku telah membuat film dokumenter bertahun-tahun, belum pernah melihat hewan dengan tatapan seperti itu. Akhirnya ada juga yang sadar kalau beruang ini memang tidak normal. Lalu aku menceritakan semua yang baru saja terjadi dan kabar yang ayahku sampaikan kepadanya. Setelah mendengar ceritaku, Chen Haonan bukannya takut, malah penuh semangat. Dia berkata, beruang hitam ini luar biasa. Aku ingin memotretnya dari dekat dan membuat film dokumenter. Nanti aku ke lantai 3. Tolong bukakan pintu. tidak baik melihat dia bersemangat datang ke tempat kami. Aku jadi ragu membalas. Bel pintu di luar berbunyi. Siapa itu? Apa polisi sudah datang? Jangan buru-buru buka pintu. Beruang hitam bisa meniru manusia. Menekan bel pintu. Tadi di rumahku dia mencoba menipuku membuka pintu. Kita lihat lubang intip. Sudah ketakutan sampai berhalusinasi. Beruang hitam tahu cara menekan bel pintu? Setelah berkata begitu, Ado hendak membuka pintu, tapi aku langsung menarik tangan Ado erat. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara Chen Haonan di depan pintu. Cepat bukakan pintu. Beruang hitam di depan TV tidak datang. Mendengar itu, penghuni 801, Chen Haonan Ado membuka pintu dan membiarkannya masuk. Kamu demi membuat film dokumenter, apapun berani kamu lakukan. Di saat seperti ini, ngapain kamu datang ke rumahku? Aku salut sama kamu, Chen. Haonan tidak menghiraukannya, membawa kamera ke balkon. Beruang hitam sudah turun dari lantai 2, lalu mengetuk pintu gardu listrik 2 kali. Aku ingin berteriak mengingatkan Xiao Zhang jangan membuka pintu. Penghuni 801, Chen Haonan, menutup mulutku dengan satu tangan. Menutup mulutku rapat dan berbisik. Jangan bersuara. Kamu bilang kamu 2 kali membantu orang. Beruang hitam makin dendam padamu. Setelah berkata, Chen Haonan mengeluarkan ponselnya mengetik di grup. Xiao Zhang, ada pintu beruang hitam. Xiao Zhang, jangan sekali-kali membuka pintu. Pesan Chen Haonan tak dibalas di grup. Pintu gardu listrik bawah terbuka. Raungan beruang hitam langsung ke Xiao Zhang dan aku yang menonton TV.